and the light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom pemirsa, selamat berjumpa kembali di acara Bacaan Alkitab Umat Advent Sedunia yang dikenal dengan Revive by His Word, dan dalam bahasa Indonesia kita sebutkan dibangunkan oleh firman-Nya. Saya Pendeta Samuel Simorangkit dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, dan bersama kami di studio telah hadir Sovereign Siringorigo. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Dan Winston Sianipar. Shalom semua. Puji Tuhan. Baiklah, saat ini kita akan membahas dan membaca buku Ayub pasal 14. Mari kita undang Roh Kudus untuk memimpin pertemuan atau acara ini. Kembali Sovereign akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk berkat yang masih kami dapat terima hingga pada saat ini. Saat ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa, kami bersama dengan keluarga kami, baik yang ada di dalam studio maupun yang ada di rumah masing-masing saat ini. Kami mau menyatukan hati kami rindu untuk kembali membaca akan firman Tuhan. Biarlah melalui buku Ayub yang akan kami pelajari ini, kami dapat semakin lagi diperkuat, kami dapat semakin diberikan kebijaksanaan sehingga kami tahu bagaimana caranya kami dapat bertahan dalam menghadapi setiap tantangan, setiap rintangan, dan setiap cobaan yang Engkau izinkan untuk dapat membentuk karakter kami. Untuk itu Bapa, kuasai hati dan pikiran kami dan nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami pada saat ini. Karena semua pengharapan kami ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa, jangan lupa program ini dirancang agar dibaca bersama dengan keluarga satu pasal satu hari. Dan kami tidak menyarankan agar ini menjadi pengganti belajar bersama. Ini hanyalah pengulangan setelah saudara membaca dan membahas bersama keluarga. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 berulang-ulang, akhirnya firman Tuhan membentuk karakter kita. Saat ini kita akan membaca buku Ayub pasal 16 yang akan dibaca oleh saudari Sovereign Siringorigo. Setelah mati tidak ada harapan lagi. Ayub pasal ke-14. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap dan mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu,
Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu, dan mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Baiklah pemirsa, di sini kita melihat bahwa Ayub mendefinisikan apakah manusia itu. Dikatakan di dalam ayat yang pertama adalah manusia itu adalah lahir dari wanita, umurnya singkat dan penuh dengan kegelisahan. Di sini kita melihat bahwa Ayub sedang menggambarkan bagaimanakah kehidupan manusia itu. Bahwa manusia memang lahir, mempunyai umur yang singkat, dan juga di dalam hidupnya yang singkat itu dia mempunyai banyak sekali kegelisahan. Sehingga dia di sini ketika dalam penderitaannya dia merindukan suatu peristirahatan, merindukan sesuatu sama seperti bagaimana hari-hari manusia sudah ditentukan, maka juga dia dapat beristirahat sama seperti pekerja yang upahan yang dapat beristirahat ketika hari-harinya sudah habis. Kemudian juga Ayub membandingkan bagaimana manusia itu berbeda dengan pohon. Pohon itu ketika pun sudah ditebang, tapi ketika diberi air dapat tumbuh kembali. Tidaklah demikian dengan manusia. Karena ketika manusia sudah binasa, ia tidak bisa bangkit lagi oleh kekuatan dirinya. Ketika Tuhan sudah ingin bertemu dengan, sudah menentukan umurnya, manusia pun akan meninggal dan mati dan tidak didapat lagi dalam kehidupan. Tapi pada saat yang sama Ayub pun mengatakan bahwa dia rindu untuk dapat beristirahat. Karena di dalam kematian itu ada suatu persembunyian, sama seperti Ayub ingin bersembunyi di dunia orang mati dari murka Allah. Jadi kita di sini melihat bahwa orang yang mati tidak mengalami lagi kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan yang manusia alami. Tetapi pada saat yang sama Ayub juga punya pengharapan bahwa pada saatnya nanti dia akan dapat dibangkitkan. Jadi Ayub menyadari bahwa manusia ketika sudah mati tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai kehidupan lagi, tapi mempunyai pengharapan bahwa ia akan dapat dibangkitkan. Jadi sementara anak-anaknya bertumbuh, apakah anak-anak yang menjadi sukses atau tidak, apakah menjadi gagal atau tidak ada lagi yang manusia itu dapat pikirkan atau alami ataupun ketahui ketika dia sudah mati. Jadi di sini kita diingatkan kembali bagaimana manusia adalah makhluk yang fana, yang dilahirkan oleh wanita, hidupnya sangat singkat saja dan hidupnya penuh kegelisahan. Dan ketika mati sudah tidak ada lagi yang kita ingat-ingat lagi. Tapi biarlah kita tetap memiliki pengharapan bahwa di dalam kesusahan kita memang kadang-kadang kita merasakan bahwa alangkah baiknya jika kita dapat beristirahat saja dan melewati segala pencobaan dan kesusahan yang kita alami. Tetapi biarlah kita dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah yang dapat menjaga kita di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kesusahan-kesusahan yang kita alami, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Dan apabila kita meninggal, memang sudah tidak ada lagi yang kita ketahui, tapi biarlah apa yang kita ketahui berikutnya adalah saat dimana kita dapat dibangkitkan lagi dan melihat wajah Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penebus kita. Dan biarlah itu dapat memberikan suatu pengharapan di dalam kehidupan kita, sama seperti bagaimana Ayub juga tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhanlah saja yang dapat menyelamatkan dirinya. Amen. Wahyu pasal 14 memberikan pelajaran yang sangat indah bagi kita. Saat ini kita akan berdoa. Kali ini kita minta Saudara Wilson pimpin kita dalam doa. Baiklah, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, ya Tuhan kami pada saat ini kami telah membaca dan mempelajari apa yang telah Kau tuliskan menurut wahyu-Mu di dalam Ayub pasal 14 tentang bagaimana manusia adalah makhluk yang fana, ya Tuhan. Biarlah Engkau mengingatkan kami akan pergumulan kami sebagai manusia, mengingatkan kami akan bagaimana Engkau lah yang dapat memberikan kami kelegaan, tapi biarlah kelegaan itu bukan di dalam kubur, tapi di dalam kebangkitan yang akan Engkau berikan kepada kami jika kami tetap setia, ya Tuhan. Biarlah itu dapat menjadi bagian kami, biarlah Engkau mengajarkan kami
untuk selalu setia memberikan kami kekuatan yang hanya datang dari Mu saja, dan memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, dan sehingga kami kuat menjalani hari-hari kami, dan biarlah itu semua dapat mendorong kami untuk memiliki suatu pengalaman yang lebih lagi dengan Kau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami baca itu dapat kami renungkan dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Amen.